khutbah yang kedua. Nah, lafadznya boleh sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, atau usolli ala Muhammad. Yang penting menggunakan kosakata sholla, ya, sallallahu boleh, Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Kemudian yang ketiga, rukun yang harus ada pada khutbah yang pertama dan juga harus ada pada khutbah yang kedua, yaitu wasiyatu bittaqwa fihima, yaitu wasiat takwa. Wasiat takwa, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka setiap Jumat mesti khotib mengajak, ya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah, karena itu merupakan rukun, ya. Mengajak takwa kepada Allah itu rukun khutbah, ya. Harus ada pada khutbah pertama dan harus ada pada khutbah kedua. Kok hanya ada khutbah pertama, tidak ada khutbah kedua, tidak sah khutbahnya. Atau hanya ada pada khutbah kedua, tidak ada khutbah pertama, juga tidak sah. Khutbah tidak sah, solat Jumat tidak sah. Itu sangkut pautnya, kita perlu mengetahui. Jadi saya ulangi, rukun yang mesti harus ada pada khutbah Jumat yang ketiga yaitu wasiat takwa. Wasiat takwa baik pada khutbah pertama, khutbah kedua harus ada. Wahya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Atau kalau diartikan wasiat takwa itu boleh juga, marilah bertakwa kepada Allah, marilah tingkatkan takwa kepada Allah, atau marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu yang lengkapnya. Tapi kalau ada yang penting marilah kita takwa kepada Allah, cukup dah. Yang penting ada mengajak takwa kepada Allah, karena itu merupakan rukun khutbah. Fala budda minal hissi ala ta'ah wa jajri anil maksiyah. Ketika wasiat takwa, di antara makna wasiat takwa yaitu harus ada kalimat-kalimat yang mengajak atau menyemangatkan kepada ketaatan kepada Allah dan melarang maksiatnya. Itu inti daripada takwa itu adalah mengajak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini khutbah itu yang paling penting itu. Wahzaru iqaballah awin nar fala yakfi tahdzir minad dunya. Itu rukun khutbah yang ketiga yang mesti sama kedudukan khutbah atau rukun khutbah yang ketiga ini sama dengan khutbah yang pertama, rukun yang pertama, rukun yang kedua harus ada pada khutbah pertama dan juga harus ada pada khutbah kedua. Yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'an fi ahadihima. Ini rukun keempat ini cukup ada pada salah satu khutbah. Boleh khutbah pertama atau boleh khutbah kedua. Atau dua-duanya dikerjakan. Khutbah pertama ada ditambah ini rukun ini, khutbah kedua juga dilaksanakan rukun ini, boleh. Apa itu rukun keempat yang hanya cukup, ya, boleh di salah satu khutbah, yaitu membaca ayat Al-Qur'an. Jadi khutbah pertama atau khutbah kedua harus ada membaca ayat Al-Qur'an. Terserah ayat apa saja. Boleh kulhu, boleh qul a'udzu bil falaq, boleh qul a'udzu birabbin nas atau Al-Baqarah. Al-Baqarah agak kepanjangan kali. Ngamuk kang jemaahnya lama bujau baca Quran. Yang penting ada ayat Al-Qur'annya, ya. Nah, yang penting ada ayat Qur'annya. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua, atau khutbah pertama, khutbah kedua ada ayat Qur'annya, boleh. Yang penting kalau udah ada salah satu dari dua khutbah itu ada membaca ayat Al-Qur'an, nah khutbahnya dah sah. Kalau dua-duanya lebih bagus lagi. Yang penting udah ada salah satu dah cukup. Nah, itu tidak disyaratkan pada khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang penting ada pada salah satu khutbah. Maka diperhatikan, kadang-kadang saking asiknya khotib berkhutbah kadang-kadang lupa dia baca ayat. Kalau sampai kelupaan ada
ada pembacaan ayat yang tidak dibaca ya dari salah satu khutbah tidak sah. Karena syarat sahnya khutbah yang keempat adalah harus ada ayat Al-Quran yang dibaca ya. Terserah ayat apa saja, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Seandainya udah ada pada khutbah pertama pembacaan ayat Al-Quran, udah cukup. Nah, ayat kedua, khutbah kedua tak ada baca ayat sama sekali, tak masalah, udah sah. Atau khutbah pertama tak ada baca ayat Al-Quran, cuman khutbah keduanya ada, udah cukup juga. Kemudian syaratnya lagi, ketika membaca ayat Al-Quran, angtakuna mubhimatan wa kamilatan inda Ibnu Hajar. Nah, harus disyaratkan memahamkan dan sempurna. Jadi ada ayat yang tidak memahamkan, contohnya ayat Al-Quran juga, tapi kita tidak paham maknanya. Contohnya Yasin. Nah, itu tidak. Kalau kita hanya Yasin itu tidak paham gitu, apa maksudnya? Walaupun itu ayat Al-Quran. Nah, dia baca ayat, tapi ayat itu tidak memahamkan. Yasin atau Alif Lam Mim kata pada khutbah pertama, ya. Ada disambung setelahnya. Hanya itu saja. Sama, tidak sah. Kenapa? Karena tidak memahamkan. Walaupun itu bagian daripada ayat Al-Quran. Jadi pembacaan ayat Al-Quran itu harus ayat yang memahamkan secara susunan kalimatnya. Walaupun tidak panjang, misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, menurut Ibnu Hajar, apakah harus disyaratkan sempurna? Sebagian ulama ada yang mensyaratkan sempurna, sebagian mensyaratkan tidak sempurna. Tapi paling hati-hatinya baca ayat sempurna, walaupun satu surat. Nah, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, atau Qul a'udzu birabbil falaq, atau Qul a'udzu birabbin nas, atau Qul huwallahu ahad. Karena ada sebagian ulama, termasuk ulama yang pendapatnya dianggap ya, paling sahih dalam mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mensyaratkan harus paham, memahamkan, dan harus sempurna. Jadi kalau bisa ya, walaupun ada pendapat yang tidak mensyaratkan sempurna, tapi keluar daripada khilafnya untuk kehati-hatiannya. Nah, kalau kita pas tugas khutbah, kalau bisa ada satu surat yang kita baca, itu lebih bagus lagi. Walaupun surat pendek, entah kulhu, entah Qul a'udzu birabbin nas. Nah, biasanya yang paling banyak itu Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu Qul a'udzu birabbin nas itu salah satu ayat yang banyak dipakai, atau wal asri. Terserah pilih yang mana. Nah, itu rukun khutbah yang keempat. Kemudian rukun khutbah yang kelima, ad-du'a lil mu'minin fi tsaniyati, yaitu doa untuk orang-orang iman, untuk orang-orang Islam pada khutbah yang kedua. Jadi rukun khutbah yang kelima ini hanya disyaratkan ya, ngerjakannya pada khutbah kedua. Harus pada khutbah kedua ya. Jadi syaratnya adalah harus pada khutbah kedua. Apa itu? Yaitu doa untuk orang-orang beriman atau doa untuk orang-orang Islam. Wasartu ayyakuna ukhrawiyatan la dunyawiyatan wa la ba'sa bi takhsisil lisamiin wa yusannu du'a li wulatil amri. Jadi rukun yang kelima ini adalah doa. Harus ada ketika khutbah, harus ada doa pada khutbah yang kedua. Baca doa khatib ni tapi khutbah pertama tidak cukup, tidak sempurna atau tidak sah. Harus pada khutbah kedua. Inilah rukun yang harus dikerjakan hanya pada khutbah yang kedua. Harus ada doa. Nah, doanya itu, doa juga ada syaratnya. Doa itu adalah doa ukhrawi la dunyawi, doa yang mengandung makna kebaikan untuk akhirat. Di antaranya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Pokoknya ada doa yang meminta kebaikan akhirat sudah dianggap cukup. Nah, doanya itu tidak tertentu, terserah, yang penting mengandung makna kebaikan untuk akhirat.
wala ba'sa fi tahsisihi lisamiin wa yusannu du'a li ulatil amri. Dan ketika doa ya, sunnah untuk mendoakan para pemimpin, termasuk sunnah khutbah. Jadi termasuk sunnahnya khutbah adalah doa kebaikan untuk para pemimpin. Jangan didoakan masuk neraka. Biarpun dia mungkin kita sakit hati ya, minyak dinaikannya, beras dinaikannya, listrik dinaikannya, jangan doakan masuk neraka. Tetap didoakan kebaikan, itu sunnahnya. Dan itu sunnah khutbah. Wa yusannu du'a li wulatil amri. Di antara sunnahnya khutbah yaitu mendoakan untuk para pemimpin-pemimpin.